HR Matrix to measure HR performance. Ini mengukur kinerja Departemen SDM dengan HR Matrix. HR Matrix ini kaitannya terutama dengan HR Analytics. Mengukur sebenarnya Departemen SDM ini kinerjanya seberapa baik. Dan terlebih adalah tujuannya supaya si HR ini tidak hanya operasional, tidak hanya berkaitan dengan yang administratif, tapi juga mulai berperan secara strategis. Kondisi saat ini, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Ada 3 peran utama. Administratif itu yang keseharian, keseharian itu administratif dan operasional. Nah ini lebih jelas. Fokusnya administrasi penyimpanan data jangka pendek, ya, waktunya jangka pendek karena kan pekerjaannya jangka pendek. Menyimpan data kan cuma sekali. Dan peran. Dari yang operasional sekarang harus berpikir strategik. Hanya ngelola karyawan gitu ya. Jadi kita ini kebanyakan HR. Jadi ada istilah HR Analytics itu lagi sedang hangat-hangatnya dibahas. Ini contoh. Ini yang saya sampaikan contoh impact atau dampak HR dalam produktivitas. Nah, ya dari semua fungsi ini fungsi HR Matrix. Kenapa sih ada HR Matrix? Karena seperti ini. Kita tidak bisa mengelola untuk sesuatu yang tidak bisa kita ukur. HR Matrix, apa sih HR Matrix? HR Matrix ini mengkuantifikasi, dibuat menjadi angka, dampaknya diukur, kemudian juga kesuksesan, keberhasilan program dan prosesnya human resources. Without data, you just another person with an opinion. Kenapa kita butuh data? Kalau tanpa data, nanti keputusannya berdasarkan intuisi. Data itu menjadi penting, kualitas data menjadi sesuatu yang krusial, sangat penting dalam HR Matrix. Beberapa hal harus dipertimbangkan. Data, jadi yang dikoleksi, yang dikumpulkan itu data yang akurat. Human resource professional must use metric strategically. Jadi seorang HR yang profesional harus menggunakan metrik secara strategis untuk menyelesaikan masalah perusahaan, masalah organisasi. Ini sudah menginvestasi ke karyawan, dampaknya seberapa? Apakah produktivitasnya naik? Atau tadi, ya ini hasil, ini data ini yang diolah. Lalu dilakukanlah analytics. How to do HR analytics. HR analytics, proses mengumpulkan dan menganalisis data. Analytics. Nah, analytics ini ada 4 jenis analisa. Deskriptif itu tipe dasar analitis yang paling sering digunakan. Adalah mulai diagnostik, mencari tahu mengapa, penyebab terjadinya suatu kejadian, who, when, why. Tahun depan dengan model seperti ini, nanti karyawan yang umur 35 laki-laki di bagian sales itu akan resign. Berikutnya adalah ini, memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan prediksi. Yang berikutnya adalah reaktif. Reaktif ini berdasarkan key business questions. Stepnya ya pasti collect data, matrix, analytics. Satu, collecting data. Ini yang tadi sebutkan. Data kita tuh banyak. Setelah collecting data, matrix, pengukuran. Analisis untuk menemukan kecenderungan pada divisi, jenis kelamin, rentang usia, rentang jabatan, tentang masa kerja tertentu. Hasilnya ini yang digunakan menindaklanjuti pengambilan keputusan. Jangan cuma didiamkan di dalam, mungkin masih pakai lemari nyimpen data, mulai pindahkan ke Excel, apalagi yang sudah punya Human Resources Information System. Saya setahun 2 tahun itu dianggap masih baru, belum lama kerja, keluar. Berapa rate-nya? Berapa jumlahnya? Berapa persen? Dari seluruh karyawan baru yang masuk berapa? Matrix ini membantu identifikasi hambatan. Jadi bisa terjadi apa sih membuat prosesnya lama? Source of hire, ini sumber. Cost per hire, recruitment cost, yaitu ada internal cost, ini jumlah yang di quality of hire. Orang yang sudah kontrak ini memuaskan nggak? Training and development matrix atasannya. Ini employee return of revenue, total number. Ini menghitung pengembalian investasi, lihat dari training, benefits, event, engagement. Performance-nya bagus, tapi
disia-siakan oleh perusahaan. Rate ini rumusnya, masih artinya si karyawan ini kan harus berkembang. Terminates during period, jadi siapa yang keluar di dalam suatu periode tertentu, employee at beginning of period. Terminates during period dibagi employees at beginning of period. Biaya hariannya ada 17.000. 1 tahun yang 5 hari kerja, kalau saya baca dari undang-undang itu 260 hari kerja. Mencapai produktivitas 100%-nya 90 hari. Kita pengen tahu sih berapa banyak karyawan yang baby boomers, yang generasi X, berapa yang milenial, berapa yang generasi Z. Materi saya sudah habis.